Halo, Halo teman-teman, welcome to our channel. Ya, kali ini kita mau memperkenalkan apa itu beasiswa STEM dari British Council. Tapi sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya. Iya, boleh. Oke, dari kamu dulu deh. Perkenalkan, nama aku Masyita Fajri. Aku dari Jakarta. Aku dulu kuliah di S1 Kesehatan Lingkungan di UI. Mungkin itu kali ya. Kalau Oke, aku Asela Risa, biasa dipanggil Ella. Aku dulu S1-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara di Medan. Sebelum ini lanjut S2, kamu kerja di mana, Tak? aku dulu kerjanya di klinik, di Satgas sempat setahun, dan di FKUI. Oke. Ella? Nah, kalau aku PNS di RSUD Bengkalis, dan sekarang karena lanjut S2 aku ambil tugas belajar. Ya. Oh gitu. Sebelumnya mungkin pernah di Indonesia mengajar setahun, jadi pengajar muda, terus pernah ikut riset jadi enumerator juga. Banyak sih sebenarnya. Kamu sebelum dapat beasiswa British Council ini udah apply beasiswa apa aja, Tak? Kayaknya udah common ya daftar Erasmus, DAAD, ICSGP, AAS, nggak ada yang lolos, repeat. Wow. Ya, jadi sebenarnya ini bukan beasiswa pertama yang kita apply langsung berhasil ya, Tak? No, sama ya kak. Ya sama sih, aku juga ini percobaan yang ke-9 ya kalau nggak banyak salah. banget. Ya, aku udah pernah apply Buat AAS, ini ya mentalnya ya. udah pernah AAS, LPDP, Stunat, Swedish Institute, dan lain-lainnya. Sampai akhirnya dapet ya. Iya. Terus dulu tahu informasi ini dari mana? Informasi beasiswa ini, karena kan emang masih jarang ya. Iya benar. Nah, memang beasiswa British Council for Women in STEM ini ada di tahun kedua ya, Tah? Kita batch kedua sih. Dan aku pertama kali dapat infonya itu dari iklan di Instagram. Kamu gimana? Kalau aku sih kebetulan karena emang ada agentnya bantuin aku nyari LOA, udah lama gitu. Terus dia tuh ngasih tahu kayak ini ada info loh, kayak dari UK lagi buka ini. Terus kayak awalnya sih nggak kepikiran gitu, cuma ya udah coba aja, kayak nothing tulus gitu sih, karena apparently pendaftarannya cuma submit dokumen aja sih pada saat itu. Oke. Menurutmu beasiswa ini gimana? Maksudnya kalau dibandingkan dengan beasiswa lain, ada hambatan apa gitu? Aku sih selama ini ngerasanya kalau emang itu ditakdirkan untuk kita, it feels easy, kayak bener-bener gak gimana ya, kayak gak berasa aja loh. Kayak soalnya dulu waktu aku kerja juga kayak gitu, kayak interviewnya gampang, itu biasanya it's yours, biasanya sih gitu. Kalau I believe so. Oh iya, sama ya berarti ya. Juga ngerasa gitu, dan kalau aku sih ngerasa beasiswa ini cukup simple gitu proses pendaftarannya dibandingkan dengan yang lain, dan dia nggak ada interview ya kan, Tak? Nggak ada. Paling common ya, jadi nyari LOA-nya dulu dari kampus yang ada di dalam list British Council Scholarship ini. Terus setelah, kalau misalkan emang dapat LOA-nya, karena kita ada yang nggak dapat ya. Kalau misalnya udah dapat, nanti baru daftar itu scholarship-nya. Dia dibuka kayak beberapa minggu doang ya. Ada deadline-nya. Terus udah di-submit, udah, that's it. Oke, mungkin sekarang kita bisa bahas tentang beasiswanya sendiri ya. Iya. Kayak siapa sih yang bisa daftar gitu. Jadi memang yang pertama, beasiswa ini khusus untuk perempuan ya, makanya namanya British Council for Women in STEM, yang memang tujuan dari beasiswa ini adalah untuk memperluas kesempatan bagi perempuan, khususnya di negara ASEAN ya, khususnya di negara ASEAN, untuk menggeluti mendalami bidang STEM. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. If I'm not mistaken. Yang kita tahu memang perempuan masih sedikit jumlahnya yang mendalami bidang tersebut, makanya British Council buka skema beasiswa ini. Terus yang kedua adalah holder dari unconditional letter dari kampus yang ada di dalam listnya British Council. Terus yang ketiga itu bisa ini ya, membuktikan kalau udah pernah punya pengalaman kerja di bidang yang relate dengan program S2 yang akan dituju. Terus berikutnya yang keempat, belum pernah sama sekali studi di UK.
atau tinggal di UK yeah. atau juga pegang apa sih itu dual British. Oh iya, kewarganegaraan. Iya, tapi intinya kalau orang Indonesia nggak pernah kemana-mana mungkin udah pasti bisa lah ya. Ya. Kayak kita. Terus yang selanjutnya kalau misalkan terpilih dan mendapatkan British Council Scholarship ini nggak boleh menerima support finansial dari funding lain, atau yang ada juga yang terakhir itu nggak boleh menerima funding dari pemerintahan UK. Gitu. Nggak boleh double funding ya berarti ya, karena ini memang cukup full scholarship. Ya. Nah, yang di-include apa aja sih? Jadi karena ini beasiswa penuh, British Council akan cover semua biaya yang dibutuhkan untuk studi, mulai dari visa, iya mantep, mulai dari visa, tiket pesawat, PP, apalagi tuition fee, of course, tuition fee, stipend bulanan dapat. Nanti karena kita di Indonesia, untuk daftar visa itu kita diminta untuk TB test, itu juga nanti di reimburse, dan IELTS pun juga bisa di reimburse ya. Kayak sebanyak itu kayak benar-benar full complete, so generous sih. Terus daftarnya gimana tuh? Nah, untuk daftarnya itu memang kita pertama perlu apply dulu ke kampus. Jadi memang British Council itu mereka punya kerjasama bermitra dengan beberapa kampus di UK, dan kita yang harus aktif cari informasinya di website British Council, dan nanti di situ akan ada list kampus yang bermitra dengan British Council. Nah, kita bisa pilih kampus itu, dan pertama kita harus apply ke kampus untuk dapetin unconditional LOA-nya. Terus ada apa lagi Kak? Setelah kita mendapatkan LOA, nanti akan ada periode di mana pendaftaran untuk beasiswa ini dibuka. Nah, nanti di sana baru deh mengisi form pertanyaan yang ada di situ sih. Pertanyaannya apa aja ya? Nah, jadi memang ada, seingatku ada berapa ya? Sekitar 5 gitu nggak sih? Ya? Kayaknya yang big question-nya ada 5 sih. Yeah. Kayaknya yang pertama ini ya, alasan kenapa memilih jurusan itu. Yeah. Kedua, kenapa memilih UK? Yang kedua itu kayaknya why us gitu, kayak kita tuh punya experience sama skill apa yang membuat kita tuh suitable untuk jadi awardee beasiswa ini. Kayaknya sih itu ya. Bener. Terus kita juga harus bisa membuktikan kalau kita memang benar-benar butuh beasiswanya. Terus akan digunakan untuk apa nanti ilmunya yang udah didapat, karena kan lagi-lagi ya ini kan untuk advancement di negara yang berkembang. Jadi diharapkannya bagi yang mendapatkan beasiswa ini nanti kembali ke negaranya dan juga berkontribusi di sana. Ya. Nah, jadi dokumen-dokumen yang dibutuhin untuk apply beasiswa ini apa aja tuh, Tak? Jadi karena ini prosesnya ada 2, jadi yang pertama kan untuk pendaftaran LOA, dan juga yang kedua adalah pendaftaran untuk beasiswanya sendiri. Nah, kalau untuk mendapatkan LOA, kita yang pertama butuh IELTS dengan skornya berapa? 6,5 ya? Iya, rata-rata jurusan itu overall mintanya 6,5 with no section below 6. Jadi di setiap section writing, reading, speaking, and listening nggak boleh kurang dari 6. Jadi pertama IELTS certificate, kedua CV, ketiga motivation letter itu ada di LOA, terus recommendation letter ya 2, dan satu dari akademik, satu lagi dari dari tempat kerja yang sekarang. Kalau untuk proses yang kedua ini enggak? Nah, jadi kalau untuk proses yang kedua, setelah kita apply di kampus, nanti kita akan dapat LOA, letter of acceptance, unconditional, atau bisa juga conditional ya waktu daftar. Tapi memang sebaiknya dapatnya yang unconditional letter of acceptance. Dan setelah kita dapat LOA, nah itu dokumen pertama yang kita butuhkan untuk apply beasiswanya. Nah, setelah itu kita butuh 2 recommendation letters lagi dan CV. Itu aja kan ya? Iya, kayaknya sih untuk daftar beasiswanya justru dokumennya lebih dikit ya. Cuma baik lagi, untuk mendapatkan LOA-nya tadi ada beberapa yang harus dipenuhi. Dan di form beasiswa itu nanti akan ada essay yang harus kita isi. Yang isi essay-nya harus mencakup tentang eligibility tadi yang udah kita.
yaitu di bagian esai. Terus ada pertanyaan yang terakhir ya Tak, tentang apa? Kalau kepilih kita akan jadi ambasador bagi beasiswa British Council. Jadi kita harus jelasin di esainya kita apa yang akan kita lakukan sebagai ambasador bagi beasiswa British Council dan kampus. Jadi gimana kita akan mempromot education di UK dan juga STEM-nya sendiri ini sih gitu. Itu kan ini ya isiannya ya. Kalau untuk dokumennya yang aku inget ya, kalau untuk apply kampus itu kita harus punya IELTS minimal rata-rata untuk hampir semua jurusan minimal overall 6,5 dengan with no section below 6 ya nggak sih? Nah terus udah IELTS perlu ada personal statement. Itu untuk LOE ya? Iya untuk LOE. Terus ada apa lagi ya Tak? Saya ingatku itu aja sih ya. Recommendation letter. Oh iya, ada recommendation letter mungkin dari akademik sama tempat kerja. Dari kampus ataupun dari atasan kerja. Terus ada apa lagi? Kayaknya sih itu aja sih ya. Itu aja. Saya itu sih ya. Nah kalau misalkan untuk beasiswanya sendiri lebih simpel sih. Jadi dokumennya cuma ada 3 yang di-upload. Yang pertama itu LOE. Yang kedua itu recommendation letter, dua lagi dia sama seperti LOE dan juga CV gitu. Jadi jadi di pendaftaran beasiswanya ini mereka malah nggak minta IELTS gitu sih ya. Tapi balik lagi karena kita butuh LOE dan untuk dapatin LOE itu butuh IELTS, jadi mau gimana pun juga harus punya IELTS gitu sih. IELTS is the golden key. Iya. Nah kan tadi kita udah bahas syaratnya, syarat beasiswa ini, dokumennya isinya apa aja, dan juga formnya itu yang ditanya di essay apa aja. Nah mungkin kita bisa bahas tentang serba-serbi tentang beasiswanya ini sendiri sih. Mungkin deadline? Oh iya, deadline. Biasanya setiap tahun dari tahun lalu dan tahun ini itu beasiswanya dibuka mulai Januari ya Tak? Januari dan deadline-nya itu biasanya di pertengahan Maret. Maret? Maret aja ya? Iya Maret. Pertengahan Maret sih. Kayaknya sih tiap jurusan beda-beda ya, karena barengan gitu sih ada beberapa universitas yang buka, kayak yang aku tahu sih LJMU, Brunel University. Jadi memang waktu di batch kedua ini itu ada, seingatku untuk ASEAN itu ada Brunel University London, LGMU, Teesside University. Teesside juga ya? Iya, Teesside University, dan satu lagi itu apa ya, Edinburgh Napier University. So kalau teman-teman mau apply di tahun depan mesti cek website. Dari Januari sih ya. Iya. Mesti cek kampus-kampus mana aja yang buka di bisa tahun berubah, itu. Mungkin nambah, mungkin berkurang, ya we'll see ya. Dan untuk jurusannya juga ditetapin ya Tak? Jurusannya jadi kayak misalkan yang LGMU ada di dalam beasiswa ini, nggak semua program S2-nya tercakup gitu sih, karena kayak kita kebetulan program kita ada ya, itu public health gitu. Benar. Terus apa lagi? Ada batasan umur nggak sih? Batasan umur nggak ada. Ya, ada. Jadi beasiswa ini nggak ada batasan umur dan nggak ada batasan kapan daftar gitu. Jadi mungkin beda dengan di AAD kan. Kalau di AAD itu kayak ada expiry dari ijazah gitu. Kalau misalkan kita lulus 5 tahun yang lalu, aku lupa 5 tahun, kayak 5 tahun ya. Seingatku sih 5 tahun. Jadi kayak kalau lulus S1 5 tahun yang lalu daftar di AAD, habis itu nggak bisa gitu. Nah kalau di sini misalkan teman-teman lulusnya itu 10 tahun yang lalu, terus sekarang ingin sekolah lagi S2, itu nggak apa-apa, daftar lagi kayak gitu sih. Okay. Dan memang yang menarik lagi menurutku di beasiswa British Council for Women in STEM ini, karena mereka itu sangat mendukung perempuan, itu ada tuition tambahan, ada tunjangan tambahan untuk perempuan ibu yang ingin bawa anaknya untuk kuliah di UK. Terus kuotanya berapa ya? Kuotanya kalau di web sih kayaknya 100 ya? 100. Di web sih 100 dibilangnya. Terus Tadi IELTS kita udah sempat bahas ya, kalau misalkan
British Council-nya sendiri tuh sebenarnya mereka nggak minta IELTS, tapi kalau misalkan nanti LOA yang dipegang adalah kondisional, jadi teman-teman harus ambil tes IELTS dulu, itu nggak apa-apa, nanti di reimburse. Aku tadi kan udah sempat mention ya, IELTS bisa di reimburse kayak gitu. Jadi IELTS-nya itu bisa dilakukan setelah dapat offer dari British Council, jadi kayak gitu. Terus kalau yang udah S2 gimana tak? Maksudnya bisa apply beasiswa ini lagi nggak? Boleh banget. Jadi yang udah punya gelar S2 itu boleh daftar lagi S2, tapi di essay-nya harus dijelasin banget kayak advancement apa yang akan dilakukan gitu. Jadi karena sebenarnya kan S2 itu udah tinggi ya ilmunya ya, mungkin kayak kenapa harus S2 lagi gitu ya. Itu kayak mungkin harus ditekanin sih di essay-nya sih gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, karena ini kampus yang bermitra dengan British Council itu ada beberapa, ada 4 atau lebih. Nah, itu kita bisa apply lebih dari satu kampus untuk memperluas juga peluangnya ya kan Kak? Nanti kita tuh bisa daftar 3 at the same time. Nanti British Council akan menentukan yang mana yang akan diloloskan gitu sih. Gitu. Terus beasiswa ini untuk negara mana aja ya Pak? Kayaknya Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia. Aku nggak ingat sih sisanya. Okay. Nah jadi memang beasiswa ini ada untuk beberapa negara, tapi kalau di kita itu masuk ke area ASEAN ya Pak. Dan memang untuk LGMU sendiri kita punya 5 URDI, 5 penerima beasiswa yang dari Indonesia itu kita berdua. Di tahun ini ada 1 yang dari Myanmar, 1 dari Vietnam, 1 dari Malaysia. Kayak gitu sih. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita baru dari kampus, kita ngambil ID card dan kebetulan kita kayak dapet package gitu yang kita nggak tahu isinya apa sebenarnya. Dibukanya kali ya, kayaknya dapat juga kan? Dapat? Nih. Oh iya. Jangan rebutan, kita dapat satu-satu. Ya, jadi kita dapat apa ini? Kita unboxing. Oh iya. Dapat kayak congratulations on getting your place at LGMU. This is a brilliant university in a wonderful city. Jadi kayak welcoming notes ya. Welcoming notes dari chancellor si Indonesia Katsona. Terus kita lagi. Ini kayaknya di LGMU itu ada yang namanya John Moore Student Union. JMSU, aku suka kebalik JSMU. Jadi ini tuh dia kayak BEM-nya kampus ya. BEM-nya kampus gitu, mereka yang aktif banget kayak mempromosikan kegiatan-kegiatan di kampus kayak organisasi atau mungkin party. Aduh, kok party. Dan kegiatan-kegiatan untuk orientasi kampusnya memang menarik-menarik ya. Jadi kayak ada tour Liverpool kan terkenal sebagai kota seni, terus kotanya The Beatles juga, jadi kayak ada tur-tur banyak banget sih kayak dari BEM-nya itu ya. Iya. Terus dapat apa lagi kita? Dapat card holder. Jadi kayak ini buat ID kita ya. Ada lagi nggak? Oh, dapat map ya. Ini apa? Oh iya. Map sih. Oh iya, dapat map. And ID card yang sebenarnya kalau kita ambil kemarin antrinya parah banget. Jadi kita ambil pagi ini dan nggak terlalu ngantri, tapi ngantrinya malah ngambil di BRB ya. Ngantrinya hampir berapa ya? Hampir berapa ya? Aku ngitung dari 10.15 kita baru keluar 10.50. Berarti 25 menit berdiri ngantri karena siang. Jadi ini kita pasang aja kayaknya card holder kita. Ini mapnya lucu ya? Gimana sih? Gini ya? Handy. Gini gak sih? Iya. Apa kebalik? Benar. Oh benar ya? Oh ya, oke. Jadi gini. Norak banget. Memang orang-orang tuh yang kita temui tuh kayak udah pada jalan terus nenteng-nenteng gini dengan santainya gitu kayak we are student of LGM. Ini sangat penting ya. Iya, karena ini tuh buat akses banyak buat fasilitas di kampus, termasuk
library, apa lagi ya? Printer, fasilitas printer atau fotokopi. Kayak ruangan belajar juga pakai ini ya. Kayak banyak banget lah pokoknya. So officially we are students of LJMU. Jadi mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih banyak soal LJMU atau British Council Scholarship-nya sendiri, boleh banget tanya di comment section. Nanti kita bakal jawab karena kita belum mulai kuliah ya. Karena masih sempet ya. Masih sempet. Ya Kak, we'll do our best to reply. As soon as possible ya. I guess that's it, mate. Udah mulai ini ya. Ya mungkin itu aja buat kali ini. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. So bye bye. Bye bye, thank you. Bye.